Shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Kembali lagi di Ngiman, ngobrol asik firman Tuhan. Kali ini saya Erwin Rano sebagai hostnya. Kita ketemu dengan Kak Hari. Wah, apa kabar Kak Baik, Hari? baik. Oh, baik, luar biasa. Ini teman-teman, kita mau dengar nih sharing-sharingnya dari Kak Hari hari ini. Mungkin kenalan dulu Kak. Basicnya apa Oke, gitu. oke. Nama, status. Status. Ya, nama saya Hari. Ya, itu nama panggilan. Jadi saya ada sejarahnya kenapa saya dipanggil Hari. Nama saya itu nama panjangnya Immanuel Harkespan. Jadi ada sejarahnya kenapa saya dipanggil Hari. Okay. Karena dulu nenek saya tuh nggak bisa panggil Harkespan, jadi susah panggilnya Harkes, jadi Hari aja gitu. Dulu saya sempat dipanggil KPK, cuma saya nggak mau, ya. Makanya akhirnya saya dipanggil Hari. Saya bilang, kamu dipanggil KPK ya? Wah, saya nggak mau. Ya udah dipanggil Hari aja. Gitu. Oke. Thanks banget. Ini cara bercandaan intelektual teman-teman. Oke. Lanjut. Ya, sekarang saya kerja di Udinus. Saya di sana jadi sebagai staff IT. Jadi kerjanya tuh yang ngurusi sistem yang ada di Udinus sih. Oh, udah nggak jadi dosen, Nah, ini menarik ini. Ini sangat menarik. Ini something yang sangat menarik ya. Jadi memang saya pertama kali di Udinus itu direkrut sebagai staff IT ya. Ngurusi sistem. Nah, dalam perjalanan waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk ngajar memang waktu itu. Saya belum lulus S2 waktu itu. Saya masih S1. Dikasih kepercayaan ngajar. Asdos atau langsung ngajar. Luar biasa. Jadi sebenarnya dari 2011 ya. 2011 itu saya sudah mulai ngajar beberapa kelas aja. Kemudian lanjut sampai saya lanjut S2. Terus setelah saya lulus S2, ini saya nggak ngajar lagi. Gitu. Saya nggak ngajar lagi. Karena saya diberi kepercayaan lebih sama universitas untuk membawa sebuah proyek baru untuk membangun sistem yang lebih baik lagi begitu. Jadi saya difokuskan ada di sana gitu. Nah, dalam 1 tahun ini 2020 saya mulai mulai dikasih kepercayaan lagi untuk mengajar. Tapi syaratnya harus bikin namanya NIDN dulu, yaitu nomor induk dosen nasional, ya kan. Kalau nggak punya NIDN tuh nggak boleh ngajar sebenarnya. Itu sebenarnya kayak lisensi gitu kan. Nah, sebelum saya ditawari jadi dosen di Udinus secara tetap, saya dikasih tawaran juga di Ciputra. Cuman waktu itu sudah sampai tahap wawancara, nggak ada kabar lagi. Akhirnya saya tidak mau nunggu. Udinus ngasih tawaran, ya udah saya ambil aja di sana. Begitu. Sekarang saya udah jadi double nih kerjaannya. Staff IT sama ngajar. Tapi udah dapat lisensinya itu. Oh, sudah. Mulai September sudah mulai. September kemarin. September bulan ini. Itu kalau ngurus-ngurus kayak gitu butuh duit ya, coy? Oh, enggak sih. Kalau itu saya nggak ngeluarin duit. Paling ini aja ngeluarin uang itu cuman buat tes psikotes, tes kejiwaan sama tes narkoba, udah itu aja. Oh, nggak ditanggung sama kampus gitu nggak? Kalau itu enggak, itu dari diri sendiri. Yang lain sisanya udah kita nggak keluar apa-apa lagi. Gitu. Kalau ngurus kenapa harus ngurus narkoba itu yang surat? Oh, surat bebas narkoba. Iya, karena kan sebenarnya SKCK sebetulnya cukup toh. Kita sekarang nggak pakai SKCK. Karena saya udah ada di Udinus kan, jadi nggak usah pakai SKCK lagi gitu loh. Jadi ini promosi juga nih ya. Udinus adalah kampus yang bebas narkoba. Jadi mahasiswa sama dosennya juga harus tes narkoba gitu, coy. Sambil mempromosikan bahwa tes itu membuktikan bahwa dosen dan mahasiswa itu bebas dari narkoba. Iya, harus bebas dari narkoba. Masa Udinus, coy? Udah mulai daftar. Udah mulai buka pendaftarannya ya. Mumpung gratis ini. Waduh. Ya. Oke, nah selain aktivitas jadi dosen, kemarin kan aku sempat kamu aktivitas suka bikin kopi-kopi gitu. Oh iya, gitu. Jadi
kesukaan bikin kopi itu mulai tahun ini ya. Mulai tahun ini. Jadi waktu itu kan WFH ya. WFH. WFH memang kita di rumah terus. Belas nggak ke kantor apa-apa. Nah itu kan bosen. Ya kan bosen. Ya sekali iseng bikin kopi tubruk gitu kan, jajal-jajal, lihat resep-resep di internet. Karena saya seneng minum kopi yang kekinian lah ya, kopi susu kayak gitu. Dulu saya seneng Janji Jiwa, ya terus kopi kenangan. Nah, jadi pengen bikin yang kayak gitu supaya juga mengurangi jajan kopi itu gitu. Jadi saya bikin sendiri gitu. Asik. Itu kenangan mantan kan sama kayak resep minumannya kopi kenangan. Oke. Gitu. Konsepnya gitu ya, supaya nggak boros jajan kopi, bikin sendiri. Tak kira supaya lupa yang waduh, tidak ada hubungannya ya. Oke. Ya, menarik sih, maksudnya buat sekalian bisa, siapa tahu bisa bikin bisnis gitu. Tapi udah kamu bisnis kan? Iya, aku coba mulai jual kan. Pertama kan ngajak teman dulu nyobain. Kemarin kan nyobain. Asik. Ajak teman nyobain, terus kalau misalkan udah cocok, ya istilahnya aku ini sih, cek ombak dulu gitu. Udah cek ombak, sudah mulai oke, nah baru dijual-jualin gitu. Sementara dijual ke kalangan terbatas dulu sih, ke teman-teman gereja, teman-teman kantor, atau siapapun yang mau, ya kita bikinin gitu. Tapi kamu bikin pakai manual atau ada alat khusus memang yang untuk bikin kopinya gitu? Dulu sih pakai alatnya manual. Dulu aku pakai Staresso, ya jadi espressonya dibikin sendiri pakai cara manual. Tapi berhubung alatnya rusak, ya, akhirnya pakai mesin. Akhirnya beli mesin khusus buat bikin itu. Tapi memang kualitasnya beda ya antara bikin manual sama dari mesin. Lebih presisinya, maksudnya kekentalannya dan lain sebagainya pasti beda. Iya pasti beda, karena kan kalau misalkan pakai mesin itu tekanannya dia lebih gede. Ya kan, kalau pakai manual itu tekanannya berdasarkan tenaga. Kalau tenaganya nggak, pas lemes, nah jadinya encer. Gitu. Butuh tenaga yang kuat. Ya, jadi kan kalau kopi kan butuh konsistensi memang. Gitu. Tapi spesialisasinya kopinya itu apa aja tuh maksudnya? Yang tak jualin itu yang pasti kopi kekinian ya, artinya kopi susu. Kopi susu itu yang paling banyak dicari sama orang sih, karena banyak orang juga yang nggak suka dengan kopi hitam kan, gitu. Karena pikirannya kalau minum kopi hitam ngantuk, nggak bisa tidur dan seterusnya, gitu sih. Kemarin sih, ya aku ngerasain ya kemarin ya, ini teman-teman kemarin yang ngerasain yang carcol itu, menurutku rasa yang paling enak itu areng. Itu jual areng. Itu jual areng, luar biasa loh ini. Itu gimana itu maksudnya? Sebenarnya kalau bikin black charcoal itu kan sebenarnya areng aktif ya. Areng aktif itu biasanya dipakai buat detox racun yang ada dalam tubuh. Tapi itu nggak boleh diminum pada saat secara rutin, nggak boleh. Kenapa? Karena dia bisa nyerap nutrisi. Kemudian nutrisinya itu dibuang bersama dengan kotoran, gitu. Jadi kalau orang zaman dulu kita pernah dengar kan, orang sikat gigi itu pakai areng, ya kan, bikin putih. Itu nggak masalah sebenarnya, karena areng yang tertelan itu dia tidak akan dicerna sama tubuh, tapi dia akan langsung keluar bersama dengan kotoran, begitu. Jadi aman sebenarnya areng masuk dalam tubuh. Ya, untuk proses racun-racun yang ada dalam tubuh. Bener. Kalau lagi diare atau keracunan makanan, keracunan minuman, terus minum black charcoal itu bisa bikin detox. Ya kemarin sih maksudnya aku ngerasain sih enak gitu, maksudnya kayak ada rasanya gimana ya, kayak ketan tapi bukan ketan, kayak Oreo tapi bukan Oreo. Ya pokoknya enak lah menurutku ya. Creamy gitu ya. Creamy gitu. Maksudnya ya kan setiap orang punya selera masing-masing gitu. Nah kira-kira bikin kopi ini mau lanjut terus atau mau gimana nih, mau misalnya ini kan modelnya online shop nih gitu, jadi apakah coffee online begitu, take away gitu, pesan dibikinin gitu, atau rencana bikin coffee shop gitu? Ya kalau pengen ya bikin coffee shop tuh pengen banget sebenarnya, udah dari beberapa bulan yang lalu. Cuman kan
kondisinya itu lagi pandemi gini itu susah. Kita mau gerak itu tuh susah Ya, gitu loh. ya. Beberapa Jaga ada jarak ya. betul. Beberapa ada kopi depan rumah saya itu ada yang baru buka. Oke. Ada yang baru buka. Pertama opening rame. Tapi setelah itu sepi. Ya. Ya gitu. Jadi ya takutnya nanti malah modal yang kita keluarin itu habis gitu. Jadi sementara bikinnya berdasarkan pesanan aja. Mau pesan bikin udah gitu dulu. Tapi ini teman-teman perlu dikasih tahu ya, maksudnya hitsnya Semarang itu paling ya, maaf ya, kalau ada yang baru itu segera dikejar. Iya, Begitu. pasti. Ya, Iya. Kalau beberapa restoran nih, maksudnya yang ada di Semarang itu kelihatan rame gitu mesti di awal, di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Bahkan ya ada franchise gitu ya, misalnya di salah satu food court di Semarang gitu, itu sampai sahamnya itu akhirnya dibeli sama yang lain karena konsepnya nggak nutup nih sama modalnya gitu. Ya kayak gitu. Nah, berarti ini kalau dirimu maksudnya ya rencana ada ya maksudnya untuk buka coffee shop. Iya, rencananya pengen buka coffee shop kecil-kecilan aja, istilahnya itu take and go aja. Oh, Jadi take and go. bisa minum di situ tapi nggak bisa lama Iya, gitu. iya, tahu. Karena konsep coffee shop yang sekarang itu bisa ada di situ dan lama. Entah buat kerjain tugas dan segala macam itu pasti akan rame. Cuman kalau dalam pandemi kayak gini itu nggak bisa. Kalau menurutku tuh lebih enak itu konsepnya kecil, Iya. ya kan? Cuman beli kalau mau minum di situ bisa, Iya. tapi sebentar aja nggak bisa lama Iya. gitu. Ya kayak ada bikin kedai di salah satu ya saya nggak nyebut merek lah gitu. Itu ada yang go gitu. Itu cuma ya beli gitu, terus ada kursi 4 atau 6 gitu. Di situ ya kalau minum di situ ya bisa, cuma habis itu ya nggak bisa lama-lama. Iya, karena kalau konsep coffee shop yang besar tuh nggak cuman jual kopi, berarti jual makanan juga gitu. Kalau aku sih konsepnya jual snack, jual makanan ringan aja, jadi bisa dimakan secara cepat, udah cabut gitu. Jadi konsepnya snack dan apa namanya? Snack and coffee. Coffee gitu. Heeh, snack and Nggak, coffee. nggak makanan berat gitu. Iya. Oke. Menarik sih. Nah, ini kan tadi udah share tentang pekerjaan, background kamu apa. Nah, kira-kira ini pernah nggak sih kamu itu mengalami Tuhan secara pribadi gitu? Kenapa kamu BTW ini kan apa namanya dirimu kan survive ya, bukan orang Semarang begitu. Dari luar pulau malah Ya, luar pulau. bukan luar kota tapi luar pulau begitu, dari Lampung ke Semarang. Nah mungkin apa yang menjadi tipping point kamu, maksudnya kenapa dirimu bisa survive begitu, terus kira-kira ada ndak pengalaman khusus bersama Tuhan begitu? Oke. Ini ceritanya dimulai dari saya lulus SMA dulu ya. Jadi saya dari kelas 2 SD sampai SMA saya ada di Lampung. Di kota kelahiran saya gitu. Sebelumnya saya ada di Solo. Tapi sebelumnya di Solo. Jadi saya mungkin umur berapa gitu ya, umur 3 gitu sampai sampai kelas 1 SD saya di Solo. Saya tuh balik ke Lampung lagi. Nah, jadi ceritanya waktu 2004 itu saya lulus SMA. Itu saya memang pengen kuliah waktu itu. Pengen kuliah. Jadi teman-teman itu pada saat kelas 3 itu dia mulai cari universitas kan. Terus ada yang masuk PMDK juga gitu kan. Saya tuh ditanya sama wakil kepala sekolah waktu itu. Markes, kamu mau masuk mana? Bilang gitu. Saya pengen masuk di ini Pak, di apa? Teknik Informatika. Saya bilang gitu. Saya tuh nggak tahu waktu itu ya teknik informatika itu tuh kayak apa beneran, karena gini waktu itu kan IPS apa IPA dulu? IPA. IPA. Jadi waktu itu memang dari SMP saya senang dengan komputer memang. Saya senang dengan komputer. Jadi pada saat SMA saya udah bisa beberapa hal yang teman-teman itu belum bisa. Karena di rumah saya ada, jadi saya seneng ngoprek gitu kan, seneng buka-buka segala macam. Karena udah seneng dulu gitu loh. Dulu pasti ya ada sesuatu yang beda. Iya, setelah itu saya
kalau jam istirahat tuh sering main ke lab komputer. Oke. Ada guru yang Tapi jaga. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Oh, malah dibolehin ya? Boleh. Jadi main ke lab komputer, main game waktu itu. Jadi di sana tuh waktu itu ada beberapa game ya. Ada game Mario. game Mario sama FIFA waktu itu. Game Mario sama FIFA. Ya. Jadi main di situ. Teman-teman juga banyak yang main gitu kan. Jadi minta izin sama gurunya, Pak, minjem disket. Dulu pakai disket. Dulu pakai disket. Tapi ngalamin CS gak maksudnya? Championship Manager. Heeh. Kalau Championship Manager apa Counter Strike? Counter Strike Waktu itu saya belum mengalami. Oh, Belum oke. tahu karena waktu itu di daerah, jadi belum bisa main online kan iya, gitu. iya. Jadi mainnya cuman biasa aja gitu kan. Terus ngobrol sama gurunya. Iya. Pak, ini bikin game ini caranya gimana gitu. Itu pakai pemrograman, dia bilang gitu, pakai program. Nah, kalau bikin game ini masuknya nanti kuliahnya di apa? Oh, itu teknik informatika, dia bilang gitu. Jadi pelajaran apa, Pak, teknik informatika itu? Ya itu bikin game, bikin software, katanya gitu. Oh ya sudah, saya pengen teknik informatika. Kayak gitu. Jadi nggak kepengen matematika, nggak pengen geografi dan seterusnya, psikologi gitu nggak pengen. Teman-teman tuh jurusannya bagus-bagus ya. Keperawatan, kedokteran, psikologi pasti, gitu. Pasti. Anak IPA coy. Yoi. Nah, habis itu ditanya sama wakil kepala sekolah, saya mau masuk ini, Pak, masuk teknik informatika. Di Lampung ada nggak ya? Saya bilang gitu. Kalau negeri adanya di Unila, dia bilang gitu. Tapi dia masuknya FISIP. Hah, Wah, FISIP, dia bilang gitu. Komunikasi dong. Iya, maksudnya komunikasi. Aduh. Ya udah mau nyoba dulu kan. Nah, setelah lulus ngobrol sama orang tua kan, mau kuliah. Gini. Ternyata nggak bisa dulu ya, karena waktu itu keadaan ekonomi keluarga itu lagi susah. Iya. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak kuliah dulu. Karena adik-adik saya juga ada 3 dan itu masih sekolah. Nah, gitu. Jadi saya memutuskan untuk ya udah nggak kuliah. Waktu itu saya bener-bener minder. Kalau ketemu sama teman-teman waktu lebaran gitu, biasanya kita lebaran tuh kumpul. Iya. Lebaran kumpul di rumah salah seorang teman, ngobrol-ngobrol di sana. Mereka waktu itu udah ngomong tentang Friendster. Mereka udah ngomong soal email gitu. Saya nggak bisa ngomong gitu, roaming waktu itu. Ini apa sih gitu. Jadi waktu itu minder gitu. Tapi saya nggak yang karena minder terus nggak mau kumpul gitu, enggak. Belum keluar Facebook ya waktu itu? Belum, masih Friendster gitu. Jadi ya udah tetap ngobrol-ngobrol biasa. Karena juga ada teman-teman ya kuliah juga gitu. Oke, waktu itu saya langsung kerja, akhirnya lulus itu langsung kerja. Dan saya waktu itu milihnya kerjanya di gereja. Kerja di gereja, jadi coaster. Oh, jadi coaster. Jadi coaster waktu itu. Jadi Di Lampung. Di Lampung. Jadi tidur di sana. Kalau misalkan ada acara kayak kematian, ada acara khusus gitu ya, datang untuk bantu main musik gitu. Nah, jadi saya jadi coaster itu sekitar mungkin setahun ya. Saya jadi coaster. Nah, kemudian di dalam kompleks gereja itu ada satu perusahaannya perusahaan percetakan. Oh, perusahaan percetakan. Punya, ternyata bapak saya itu kenal sama yang punya. Gitu. Jadi saya ditawari untuk masuk sana. Oke, saya datang waktu itu. Saya ditanyain dulu kan. Bisanya apa? Dia bilang gitu. Saya waktu itu karena di gereja kan, gereja itu ada komputer. Dan waktu itu juga saya leluasa gitu kan pakai komputer itu. Di situ ada program namanya Photoshop. Saya nggak tahu buat apa kan. Ya udah saya main-main aja gitu, ngoprek ini buat apa. Selain juga ngurusi warta, kalau misalkan sekretaris itu nggak bisa datang, ya saya ngurusi warta. Jadi merangkap lah di sana tuh. Sama pemiliknya itu ditanyain, kamu bisanya apa? Saya bisa ini, Pak, Word, Excel, sama PowerPoint. Dia bilang gitu. Wah, kalau itu di sini nggak dipakai. Bilang gitu. Di sini pakainya Photoshop, Corel. Nah, karena waktu dia itu ya, CS ya waktu itu masih. Photoshopnya CS7 waktu itu. CS7? Masa loh? CS7 apa CS? CS2. Enggak. Belum CS, sorry. Nah, Photoshop iya. 7. Belum CS. 7 berarti. Belum CS. Belum CS. Jadi waktu itu di sini pakai Photoshop sama Corel. Oh, kalau Photoshop saya pernah. Saya bilang gitu. Photoshop saya pernah, Pak. Oh iya, ngapain? Ganti warna gitu. Oh, oke. Ya udah coba dulu, dicoba sama. Ya udah tak coba gini set.
Oh ya udah, kamu udah punya dasar, dia bilang. Ya udah kamu nyoba dulu ya di sini, belajar sama masnya ini sebelahku gitu. Oke. Jadi waktu itu di sana job desk-nya itu bikin ngedit foto. Oh, ngedit foto. Ngedit foto. Jadi ada orang yang pakai foto KTP, nyediain foto KTP, mau dibikin kayak foto pakai jas gitu. Dikasih jas gitu. Potongan-potongan. Kasih potong-potongan gitu. Aduh, waktu itu saya belajar kan sama rekan saya tuh, Mas, ajari. Oh, ini pakai ini, dia bilang gitu kan. Ya udah tak coba, bisa. Lama-lama bisa kan ngerjain satu kerjaan. Satu saat si Mas ini tuh rame banget gitu loh. Aku sepi. Oke. Tempat saya tuh sepi gitu karena di situ desainer ada 2. Yang satu saya, yang satu dia gitu. Nah, si Mas ini rame banget dan saya sepi. Nah, waktu itu Masnya udah kewalahan. Ada orang baru masuk ke itu sebelah aja dulu, dia bilang gitu. Maksudnya ke saya gitu kan. Dia udah kerjain. Lama-lama orang itu pindah dari yang Masnya ini ke saya gitu. Karena saya kan senangnya ngoprek ya, maksudnya ini kok kurang bagus ya Mas, gimana caranya? Waduh, aku nggak tahu, dia bilang. Tak cari sendiri kan. Akhirnya bisa. Jadi lebih sendiri. Datang sendiri pakai tools apa gitu kan. Gitu. Jadi eksperimen sendiri gitu loh. Nah, di situ saya belajar gitu. Saya belajar bagaimana bekerja. Kemudian bagaimana membuat pakai program yang sebenarnya saya belum pernah pakai gitu. Terus akhirnya disuruh pakai Corel. Ya, saya belajar juga Corel di situ. Ya, saya belajar di situ di percetakan itu. Waktu itu gajinya berapa ya? Mungkin 300 ya. 300 itu belum sama uang makan. Gitu. Jadi sampai itu 2004 ya, sampai 2005 akhir. Saya kerja di percetakan itu. Oke. Gitu. Nabung ya, buat studi atau gimana? Ya sebenarnya saya di dalam waktu masa kerja itu saya tuh berdoa gitu, Tuhan saya tuh pengen kuliah. Oke. Gitu, Tuhan saya tuh pengen kuliah, pengen punya ilmu gitu. Sebenarnya waktu itu mungkin Tuhan belum ngasih jawaban ya, karena mungkin apa yang tak minta itu cuman buat gengsi-gengsian gitu loh. Karena kan anak zaman dulu, anak ABG, anak remaja, pengennya temennya punya apa, dia juga pengen gitu. Mungkin waktu itu Tuhan belum langsung jawab. Jadinya saya dikasih kesempatan buat nunggu terus gitu kan. Oke, satu saat 2005 akhir itu bapak saya ngomong gitu. Kamu mau nggak kerja di Solo, dia bilang gitu. Di Solo itu ada satu perusahaan di mana kalau dia pagi itu ada persekutuannya dulu gitu. Terus sekalian di sana kamu jagain mbah gitu, kakek sama nenek di sana di Solo gitu kan. Saya tuh mikir-mikir ya, nanti gajinya berapa? Masa di sini tak tinggal gitu kan. Tapi setelah ngobrol-ngobrol juga sama ibu saya, akhirnya saya memutuskan buat iya, aku pergi. Gitu kan, aku pergi. 2005 itu inget banget habis Natal pokoknya. Mungkin sekitar tanggal 27 kali ya. Tanggal 27 saya berangkat. Dah langsung masuk kerja waktu itu. Langsung masuk kerja, gajinya adalah 12.000 sehari. Coy. 12.000 sehari, coy. Enggak masuk berarti enggak dapat 12.000. Jadi 12.000 dikali 28, karena Sabtu itu kita nggak masuk. Gitu. Bukan 28 berarti, 20. 24 loh. Ya minimal 20 lah. 20. Minimal 20. Jadi dapatnya itu sekitar 240.000 sebulan. Ya gimana ya gitu. Akhirnya ya mepet banget karena waktu itu di Lampung gajinya 300 kan. 300 tuh sebulan, itu belum sama uang makan. Kalau ini enggak, kita makan beli sendiri. Belum sama ongkos transport karena waktu itu belum punya motor kan. Ya udah, setelah itu dia aku bertahan di sana sampai di Januari itu, karena itu namanya itu pabrik sablon dia itu tuh. Di mana? Di Solo itu pabrik sablon. Jadi nggak jauh-jauh dari percetakan. Jadi dia pabrik sablon. Artinya dia bikin umbul-umbul, bikin banner, bikin spanduk gitu. Itu di situ. Pokoknya ada pabriknya sendiri yang gede. Saya di situ sebagai customer service yang terima kerjaan gitu kan. Pada saat Desember itu kan tutup buku ya. Perusahaan tuh tutup buku, dan Januari itu baru buka. Jadi belum ada kerjaan banyak di situ. Artinya masuknya itu gantian.
Karena ada CS-nya 3, gantian 3 hari sekali masuk. Oke. 3 hari sekali masuk, saya cuma dapat 10 hari. Ya udah 120 dapatnya. Wah. Dapat 120.000 waktu itu. Nah akhirnya udah nggak betah kan, telepon orang rumah. Ibu saya bilang, ya nggak, kalau kamu memang nggak betah, pulang aja nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau bertahan, ya bertahan aja dulu. Sampai lihat kayak apa. Ya puji Tuhan, setelah itu saya gajinya mulai naik. Jadi dari 12.000 jadi 15.000 setiap 3 bulan. Terus jadi 17.500 gitu. Nah, pada saat 17.500 ini kerjaan saya dipindah ke rumah bos. Oke. Why? Jadi Kenapa waktu dipindah? itu jadi itu ada dua tempat. Yang pertama rumah bos sama pabrik. Ya. Nah, rumah bos itu yang nerima kerjaan dari klien, jadi dari customer. Itu masuk lewat rumah bos dulu. Dari rumah bos masuk ke pabrik. Nah, pada saat itu di rumah bos itu ada satu customer service yang istilah itu tanda kutipnya itu korupsi gitu. Oke. Korupsi itu artinya dia nerima kerjaan dari luar, tapi kerjanya ya dikasih ke pabrik, dikasih ke Oke. tempat lain. Gitu. Gitu. Jadi ini ketahuan, udah langsung dipecat kan. Terus saya disuruh ke sana. Ya udah saya di sana. Jadi lebih deket sih dari rumah waktu itu, lebih deket. Jadi ongkosnya juga nggak terlalu banyak. Dan di sana juga siangnya dapat makan. Oh, siangnya dapat. Makan di sana. Udah di sana lama-lama. Lumayan ya ngirit. Ngirit makan. Nah, lama-lama itu di 2006 mungkin bulan Juli ya. Bulan Juli itu waktu saya lagi di rumah, tante saya nelpon, tante saya yang polisi yang ada di sini di Semarang tuh nelpon. Waktu itu saya masih tetap punya keinginan untuk kuliah kan, masih tetap punya keinginan buat kuliah. Tante saya telepon. Dia nanya, "Kamu bawa ijazah nggak?" Aku bilang gitu. "Aku nggak bawa ijazah," tak bilang gitu. "Nah, kenapa?" Aku bilang. Dia bilang, "Ya kamu mau kuliah nggak?" "Ya mau," dia bilang gitu. "Tapi kalau bisa sih tahun depan. Biar aku nyelesain 1 tahun dulu di sini." Nah, tante saya waktu itu dengan tegas ngomong gini, "Kalau kamu nggak mau sekarang kuliahnya, ya udah, nggak usah kuliah," dia bilang gitu. Jadi waktu itu dia nawari saya untuk kuliah. Iya. Terus? Nah, saya dalam hati itu bergejolak. Saya pengen nyelesain dulu 1 tahun biar punya sebuah pengalaman gitu loh. Iya. Tapi saya pikir lagi, saya tuh pengennya kuliah gitu. Iya. Ya udah, akhirnya saya pulang ngambil ijazah, terus datang ke Semarang, kuliah. Dibayarin sama tante waktu itu, disponsori sama tante. Jadi tante saya tuh nanya, "Kamu mau kuliah di mana? Di apa? Mau ngambil jurusan apa?" "Teknik informatika." "Teknik informatika itu ngapain?" dia tanya kan. "Oh, tentang komputer." Saya bilang gitu karena saya nggak punya pengalaman banyak kan waktu itu. Tentang komputer dia bilang gitu. "Terus mau sekolah di mana?" Waktu saya pengennya di Unaki, yang di sini waktu itu, yang di sini di Jalan Pemuda ini dulu. Karena Itu tergiur. Gratis laptop ya? Gratis komputer dulu, Iya. dulu gratis komputer. Jadi saya di sana tuh tergiur karena itunya, gitu kan. Cuman tante saya bilang, "Kalau kamu mau kuliah teknik informatika, ya Udinus," dia bilang gitu. Ya udahlah, aku manut, bilang gitu kan. Iya. Kong ada sing bayar yuk, gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya sekolah di sana, menyelesaikan semuanya sampai gelar S1 gitu kan. Terus nah saya masih ingat adik-adik saya nih yang di rumah. Terutama yang Wahyu ya, yang cewek. Itu saya tanya dia, "Kamu mau kuliah nggak?" Dia bilang. "Ya aku mau," dia bilang gitu. "Ya udah sekolah di sini aja di Udinus," dia bilang gitu. "Mau ngambil apa?" "Kalau mau ambil ini A, B, C, D," gitu kan. Waktu itu masih sedikit ya, coy? Oh, Jurusannya? udah banyak. Udah banyak. Tapi waktu itu lagi ada beasiswa. Oh, oke. Namanya beasiswa unggulan dari pemerintah kan. Dari pemerintah disuruh milih beberapa program studi yang unggulan gitu kan. Tak tawari dia mau ngambil yang TI. Ya sudah, berangkat ke sini. Ya waktu itu saya sebagai pegawai kontrak ya waktu itu. Pegawai kontrak, saya gajinya nggak seberapa sih waktu itu. Gaji sekitar 1,6 lah, 1,6 juta sebulan. Nah di situ saya
walaupun adik saya ini sekolahnya nggak bayar, tapi kan juga ada Kos biaya untuk bulanan hidup. kan, Nah, biaya bulanan untuk Kos-kos. harus saya tanggung juga kan. Waktu itu saya masih tinggal di rumah tante sih, jadi nggak keluar biaya kos dan segala macam. Tapi saya kasih uang jajan lah, kasih uang jajan buat dia. Ya bayangin aja sebulan saya gajinya 1.600.000, harus nanggung juga satu orang adik gitu. Ya secara manusia sih nggak cukup ya, secara manusia loh ya nggak cukup itu. Ya. Ya tapi Tuhan mencukupkan sih. Tuhan Itu mencukupkan jadi banget. kayak tipping point kamu bersama Tuhan itu di posisi kayak gitu. Iya, jadi di pertama itu adalah posisinya saya jadi bisa kuliah. Oke. Itu pengalaman saya bersama Tuhan gitu. Saya bisa kuliah. Yang kedua, Tanpa diduga ya. iya tanpa Ya diduga. kan, karena kan mungkin kan kamu mikir ya setahun lagi cari pengalaman sekalian nabung ya toh. Enggak kepikiran kan sampai tantamu mau bayar Iya, betul. kuliah kan enggak, istilahnya kamu sudah biasa mandiri, kerja berapa tahun di Lampung, terus kemudian di itu baru berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Di Solo 6 bulan. Ya kan proses itu. Oke. Ya, jadi waktu itu yang pertama saya bisa kuliah dengan tidak terduga-duga. Yang kedua, itu tadi Tuhan mencukupkan gitu. Apa yang bisa saya kasih ke adik saya ya saya kasih. Ya Tuhan mencukupkan dari tempat lain gitu loh. Oke. Ya, jadi Ngeles atau gimana? saya dulu itu jadi sebelum di Dunus saya di SKI dulu sih di Oke. di SD SKI yang di Milo waktu itu. Terus sebelum di Dunus, setelah di Dunus saya tetap masih juga ngajar di Tritunggal waktu itu. Di SMA Tritunggal. Di SMA Tritunggal cuman seminggu sekali aja kok waktu itu. Seminggu sekali. Nah, terus juga saya juga ngelesi waktu itu, ngelesi musik di satu murid. Udah paling itu aja sih. Jadi ada sesuatu Tuhan mencukupkan dari tempat lain gitu. Mencukupkan kehidupan saya, kehidupannya dia, adik saya gitu waktu itu. Ya lama kelamaan akhirnya terbiasa dengan itu. Adik saya juga mulai mandiri, dia mulai cari pekerjaan baru, pekerjaan sendiri waktu masih kuliah dia cari pekerjaan sendiri gitu tanpa saya ikut campur gitu. Karena waktu itu kan ada apa sih namanya? Lowongan di lab kan, jadi asisten. Gitu. Jadi dia ngelamar. Jadi di sana itu nggak ada yang tahu kalau dia itu adik saya. Di Indonesia itu nggak tahu kalau itu adik saya. Dia itu adik saya gitu. Jadi di lab itu nggak ada yang tahu dia itu adik saya. Jadi dia udah masuk baru tahu. Mereka tuh baru tahu gitu. Menarik. Jadi saya berusaha nggak ngapa-ngapain gitu loh. Betul. Termasuk buat adik saya yang ini, adik saya yang kecil ini, si Gunadi ini, saya juga nggak ikut apa-apa gitu. Jadi kamu ya urusin diri kamu sendiri di sana, jaga diri kamu di sana sendiri. Tuh. Saya nggak pernah kayak nitipin ke siapa. Kalau nitip iya sih, artinya saya punya teman dosen di sana, saya bilang, Pak tolong jadiin anak walimu ya, tak bilang gitu. Tolong dibimbing, tak bilang gitu. Aku menitipkan untuk membimbing secara akademik gitu. Ya. Bukan apa ya? Bukan memudahkan sesuatu. Iya, tapi dibimbing secara akademik gitu. Menarik. Nah, si Gunadi juga ada pengalaman nih. Jadi adik-adik saya itu kayak diberkati Tuhan juga gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita punya ada pepatah berkatnya anak sulung itu lebih banyak. Oke. Iya kan? Berkatnya anak sulung itu lebih banyak. Nah, waktu itu adik saya mau kuliah. Jadi saya untuk adik saya yang paling kecil ini saya tidak ingin membebankan apa-apa. Yeah. Artinya kamu mau kerja ya kerja, kalau mau kuliah kuliah. Yeah. Kuliah di mana itu terserah kamu. Yeah. Nanti aku coba bantu, gitu. Aku dan kakak-kakakmu akan membantu, gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya membebaskan dia untuk kuliah di mana, gitu kan. Karena dia memilih Udinus. Nah, di Udinus itu adiknya karyawan itu dapat potongan uang gedung waktu itu. Lumayan lah uang gedung di Udinus itu lumayan banget. Cuman waktu itu saya nulis surat, tidak cuma uang gedung aja yang saya minta. Jadi uang gedung, uang SKS, tok. Semester pertama? Enggak, sampai lulus. Sampai lulus? Wih. Uang gedung sama uang SKS saya minta nggak bayar. Terus? Ya kalau secara kamu bukan siapa-siapa di Udinus ya kamu nggak akan
nggak akan di ACC. Karena waktu itu saya punya bargaining point. Saya itu punya bargaining point. Ya, sama apa namanya bagian apa namanya dekan apa? Enggak, saya langsung masuk ke rektor waktu itu. Oh langsung rektor. Langsung ketemu Pak Rektor, minta tanda tangan. Saya tuh cerita. Ya beliaunya juga pas tahu saya gitu. Saya waktu itu memang saya nggak orang yang dekat sama ring 1 ya, artinya nggak dekat sama yang rektorat gitu, nggak dekat. Cuman saya bodo amat lah. Penting saya punya niat untuk ngegolkan ini gitu. Ya udah, Pak Rektornya tanya-tanya, tak jawab dengan baik. Ya udah beliau tanda tangan gitu di ACC. Wah senang dong, udah di ACC aman gitu kan. Cuman ada syaratnya, IPK-nya harus di atas 3 waktu itu. Oke. Nah terus tapi gampang lah anak sekarang. Oh belum tentu, belum tentu karena kemampuan orang kan beda-beda gitu loh, jadi belum tentu. Habis itu udah kan biasa aja. Pas mau bayar kemarin semester 2 di bulan Februari mau bayar nih, aku kaget. Tak pikir aku harus bayar SPP. Karena kan di sana ada 3 ya. Uang gedung itu dibayar 1 tahun pertama, itu harus udah lunas. Berarti which is ini aku udah nggak bayar kan, karena udah gratis kan. Yang kedua bayar SPP tiap semester, yang ketiga bayar SKS. Kalau SKS sudah pasti nggak akan bayar. Tak pikir aku harus bayar SPP gitu kan. Pas mau bayar, lihat tagihan, cuma 200.000. 200.000 ini uang poliklinik sebenarnya. Kaget ya, loh ini tuh yakin cuma 200.000 tagihannya. Aku sampai ke bagian keuangan, tagihannya si ini berapa sebenarnya? Ya bener nih 200.000. Loh berarti surat yang tak kasih waktu itu dapatnya full, berarti full beasiswa gitu loh. Jadi ya, si adikku tuh nggak bayar sama sekali, kecuali bayar uang buku sama uang poliklinik aja gitu. Wah aku dalam hati puji Tuhan. Memang Tuhan itu bekerja tuh kayak nggak kepikiran gitu loh. Oke. Karena aku cuma nulis uang gedung sama SKS gitu loh. Ya bayangin aja 250.000 per SKS dikali 20 itu udah 5 juta. Satu semester 5 juta. Ya aku masih bisa sih kalau misalkan waktu itu memang nggak di ACC, ya tetap masih bisa. Ya, cuma gitu. Ada effort yang lebih ya. Iya, ada effort yang lebih, pasti harus ada effort yang lebih gitu kan. Cuman harus dengan berpikir bagaimana. Iya, berpikir keras gitu. Jadi sekarang ini saya tuh lagi belajar jadi orang tua sebenarnya. jadi banyak orang tua yang anaknya lagi kuliah. Jadi buat orang tua yang menyekolahkan anaknya, saya juga merasakan. Saya juga merasakan kepedihan Anda semuanya. Bagaimana pontang-manting mencari uang gitu. Walaupun belum pernah merasakan jadi orang tua. Iya, belum bisa merasakan jadi orang tua, tapi statusnya ya. Jadi tapi sekarang ini lagi seolah-olah jadi orang tua. Orang tua ya orang tua. Jawabnya dialihkan gitu ya. Iya, betul. Jadi seolah menjadi orang tua. Orang tua yang nggak bisa diminum tapi. Orang tua yang bisa diminum nanti aja. Nanti aja. Itu ceritanya beda. Itu ceritanya beda gitu. Jadi di situ saya benar-benar takjub gitu loh. Tuhan itu nggak pernah sekalipun ninggalin kita. Walaupun keadaannya kita tuh nakal gitu loh. Iya kan? Kita tuh sering nakal, ya nggak memungkiri kita tuh sering nakal. Entah melupakan sesuatu, gitu kan, entah tidak mau mendengarkan, itu pasti kita akan sering melakukan itu. Istilahnya grace itu nggak bisa lo tuker dengan karena kelakuanmu buruk lah, karena kelakuanmu baik lah. Yang namanya berkat kasih karunia Tuhan ya langsung gitu aja. Iya, benar. Gitu. Terserah Tuhan mau kasih apa enggak gitu loh. Ya sering kali sih sebagai manusia kita itu maaf menuntut Tuhan. Tuhan aku udah baik nih gitu loh. Aku istilahnya pelayanan oke, aku udah ke gereja oke, keluargaku semua taat kepada Tuhan. Kenapa aku minta ini?
memang Tuhan pembantumu, suruh memenuhi setiap kebutuhanmu. Memang Tuhan itu kayak seolah-olah itu otoritas Tuhan atau kedaulatan Tuhan itu nggak ada gitu loh. Jadi seolah-olah kita yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kita gitu. Kadang-kadang tuh kita ya di Alkitab itu tulisannya mungkin cara kita itu tuh salah. Sesuatu yang kita minta tuh malah untuk memenuhi hawa nafsu kita gitu. Makanya Tuhan tidak mendengarkan, tidak mau menjawab itu gitu loh. Ya sebetulnya kalau kita ngomongin masalah hal pengabulan doa ya kita kan cuma bisa minta doang. Iya, betul. Kita nggak bisa nuntut Tuhan kasih apa enggak gitu. Karena kewenangan itu hak total itu ya Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa misalnya, aku minta ini Tuhan gini. Ya kalau memang kita nggak dikasih ya terima aja gitu loh. Nah, betul. Gitu. Jadi tugas kita tuh cuma berdoa. Yeah. Sama satu lagi tuh ini ada huruf I-nya di belakangnya. Ini sama ada huruf I di belakang. Tahu ya? Nanti ditulis aja nih ada I-nya, ceting gitu. Kalau udah di-upload ada tulis ceting gitu ya. Masuk, iya betul. Kita itu cuma buat itu doang gitu. Dan masalah Tuhan mau ngabulkan apa enggak tuh? Ya terserah Tuhan dong. Iya. Kita nggak bisa mengatur. Karena kita sudah melakukan A, B, C, kita punya pamrih gitu loh. Ya betul. Nah, jadi itu yang jadi membuat saya tuh miss gitu loh. Tuhan tuh bisa melakukan sesuatu yang nggak bisa kita duga, apapun yang kadang pun walaupun kita bandel sekalipun tuh Tuhan tuh tetap mau nerima kita gitu ya. Sama kayak orang tua lah. Rumah itu tempat kita buat pulang. Jadi orang tua itu nggak akan pernah menjudge kita gitu loh. Apapun yang kita lakukan tuh orang tua nggak pernah menjudge kita. Dia tetap akan bisa menyambut kita pulang. Seperti anak yang hilang itu kan, bapaknya mau nyambut dia pulang. Kayak gitu. Nah, ini istilahnya dirimu merasakan benar-benar artinya pengalaman bersama Tuhan. Enggak kan ada orang yang tipikalnya ada sesuatu yang titik benar-benar hari itu atau mungkin waktu itu yang benar-benar. Kalau aku lihat dari cerita yang kamu sampaikan itu kayak progresivitas, artinya memang itu bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah ini istilahnya real pemeliharaan Tuhan, di mana dirimu dipelihara Tuhan melalui tante, bisa studi dan akhirnya kamu bisa menjadi berkat buat adik-adikmu, maksudnya bantu studi dan akhirnya bisa mendapatkan beasiswa untuk adikmu yang satunya lagi untuk dapat studi gitu kan. Itu suatu yang luar biasa. Nah, kira-kira firman atau ayat yang menjadi pegangan kamu itu apa sehingga kamu istilahnya bisa terus merasakan Tuhan itu sangat berarti buat aku gitu. Ya, itu di 1 Tesalonika 5 ayatnya aku lupa ya. Tapi kata-katanya bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya. Dan kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ya, dan kemudian yang satu lagi adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, gitu. Ucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa dan bersukacitalah senantiasa. Itu. Ya kalau kita nggak sukacita dengan apa yang kita miliki, nggak bersyukur, ya susah gitu loh. Ya walaupun memang ya secara manusia kadang kita tuh kayak, aduh kok uangku nipis ya, uang gini ya gitu. Tapi tetap harus bersyukur dengan apa yang ada dulu gitu. Kita nggak usah bersyukur untuk sesuatu yang nggak ada gitu, nggak perlu. Jadi yang ada dulu kita syukuri, udah kita sukacita sama yang ini, nah baru kita mulai buat membagikan sukacita ini kepada yang lain gitu. Kadang kan kadang tuh matematikanya itu tuh beda ya. Kita memberi tapi nggak pernah kekurangan. Ya. Kita nyimpen tapi kita tuh kurang terus gitu. Itu di apa ya? Ada ayat firman Tuhan juga tuh di Amsal nggak salah ya.
ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya tapi tidak pernah kekurangan. Tapi ada yang menyimpan harta begitu luar biasa tetapi malah kekurangan. Ya, itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya berkat lebih, tanggung jawab kita juga sih untuk menyalurkan itu sih. Menurutku gitu. Cara kau buat survive tuh juga kayak gitu sih. Iya, karena mungkin gini ya, kalau aku sih nangkapnya gini, ada suatu takaran memang buat kita gitu. Takaran itu kalau enggak kita bagikan atau enggak kita berikan ke yang tepat, pasti akan istilahnya kayak gelas lah ya, kayak gelas diisi air gitu. Gimana air itu kalau enggak dipindah gitu pasti akan penuh dan akan istilahnya tumpah bleber kemana-mana gitu. Ya Pak, itu yang sering terjadi. Kita nggak ganti, artinya nggak mindahin tempat itu, air itu ke mana gitu. Pasti ya kalau nggak kita minum ya habislah untuk diri kita sendiri misalnya gitu. Ya kalau memang kita bagi saya sih melihatnya gitu. Kalau kita butuh takaran ya kita siapkan tempat gitu. Terus ya kalau udah saatnya bagi ya bagikan. Dan saya rasa sih ketika kita bagi itu pun jadi berkat bagi orang. Betul. Jadi memberikan berkat ke orang lain itu nggak bikin kita rugi juga sih gitu. Malah kita tuh untung. Artinya apa? Kita tuh seneng ada orang yang senang dengan pemberian kita. Gitu. Ya. Nah, banyak sih orang yang merasakan ketika kita itu sharing begitu sesuatu lah gitu. Nah, pengalaman yang sering saya hadapi juga untuk teman-teman itu ketika kita itu berbagi kepada teman-teman, mereka merasakan apa yang kita rasakan, gitu. Mereka akan mengenang kita, sehingga kadang kalau orang Jawa itu kan seringkali sungkan, gitu. Nah, seringkali ketika kita memberi orang, ketika kita menanam sesuatu kepada orang, ngasih sesuatu kepada orang, seringkali membuat orang itu merasa kayak sungkan gitu. Akhirnya mau nggak mau ya dia juga akan merespon baik gitu. Itu sih yang aku lihat itu. Tapi menarik loh yang trilogi tadi ya, dari 3 ayat itu. Mengucap syukurlah dalam bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal itu. Itu 3 ya trilogi ini sangat menarik ini kalau kita benar-benar meresapi ya, karena satu demi satu itu memang bagiannya berbeda, tetapi itu kayak sebuah keterikatan gitu. Kamu mengucap syukur tanpa kamu berdoa itu kamu juga kurang gitu. Kamu berdoa tetapi kamu tidak pernah mengucap syukur, kamu tidak pernah bersukacita, sama aja gitu. Istilahnya doanya keluhan. Isinya cuma keluhan aja, nggak pernah bersyukur gitu. Makanya itu mungkin membuat kita tuh jadi kayak, Tuhan aku udah berdoa gini kok nggak pernah bawa jawab gitu. Itu kan jadi ya mungkin ya itu karena kita nggak bersukacita, kadang kita nggak mengucap syukur dengan apa yang kita miliki gitu sih. Nah Coy, untuk menutup podcast kita kali ini, ada closing statement berkaitan dengan apa yang kita obrolin hari ini gitu. Oke. Jadi teman-teman, apapun keadaan kalian hari ini, apapun itu, tetaplah kalian bersukacita, tetaplah berdoa, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kita nggak tahu ya, apa yang kita tabur sekarang itu kapan kita akan menuai. Tapi selama apa yang menjadi kerinduan kalian, apa yang jadi keinginan kalian, selama itu tidak untuk memenuhi hawa nafsu kita sendiri, yakin aja Tuhan pasti akan menjawab. Dan jangan lupa, tugas kita tuh berdoa sama ini. Mengimani doa kita. Udah itu aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, ini baru sedikit ya kisahnya Kak Hari. Ada beberapa hal sebetulnya dia itu juga aktivis di gereja, begitu juga majelis dan berbagai macam pelayanan dia banyak yang dukung begitu.
teman-teman ya pastikan ya kita selalu bisa mengucap syukur, kita bisa tetap berdoa, kita tetap bersukacita senantiasa. Nah, oke, sampai ketemu di podcast minggu depan. Saksikan terus podcast kita Ngiman setiap Sabtu jam 5 sore ya. Jangan lupa klik ya subscribe ya, kemudian like ya, share ya, jangan lupa juga nyalain loncengnya itu supaya banyak orang-orang yang terberkati dengan sharing kita. Nah, ke depan akan ada sharing-sharing yang lain. Nah, siapa tahu ini bisa memulihkan semangat kita untuk terus bersukacita, untuk terus bisa mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa dampak Tuhan dalam hidup kita? Mungkin itu bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Amin. Ya, saya berdoa untuk kita semua supaya kita terus berada dalam tracknya Tuhan, kita terus di dalam berkatnya Tuhan, supaya apa yang dialami Kak Hari juga bisa dialami oleh kita semua. Gitu. Mungkin caranya berbeda atau bagaimana? Ya, kita nggak tahu. Ya, tetap jadi diri kalian, tetap dalam tracknya Tuhan. Ya, sampai ketemu di waktu yang akan datang. See you di next one. Dadah.